Jayanti TV. Perjalanan Kebo Anabrang atau Mahesa Anabrang dan Darajingga. Sahabat Jayanti, dalam video kali ini mari kita mengenal siapa Kebo Anabrang atau Mahesa Anabrang dan Darajingga. Dalam membesarkan kerajaan Majapahit dan sebagai komandan ekspedisi Pamalayu, pada era kerajaan Singasari dengan Raja Kertanegara, dalam misi penyatuan Nusantara, tentunya nama Kebo Anabrang atau Mahesa Anabrang patut diperhitungkan, karena peran pentingnya Kebo Anabrang menjadi salah satu perwira tinggi Majapahit, tapi dalam beberapa kisah nama Kebo Anabrang tidak setenar Ranggalawe, Lembu Sora ataupun Nambi. Kebo Anabrang Satria Agung yang terlupakan. Mahesa Anabrang, atau juga disebut dengan nama Kebo Anabrang atau Lembu Anabrang, adalah seorang senapati kerajaan Singasari yang diutus untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Malayu, dan dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Di tahun 1288 Masehi, Mahesa Anabrang telah menaklukkan seluruh wilayah Melayu, termasuk kerajaan Melayu Jambi dan Sriwijaya. Diduga kuat Mahesa Anabrang ini adalah orang yang sama dengan tokoh yang dikenal sebagai Atwaya Brahman atau Atwaya Warman, ayah dari Aditya Warman yang disebutkan dalam prasasti Kuburajoi di Kuburajo. Tertulis bahwa, batu prasasti itu dikeluarkan oleh Aditya Warman, yang merupakan putra dari Atwaya Warman dari keluarga Indra. Dinyatakan juga bahwa Aditya Warman menjadi raja di Kanakamedini atau Swarnatwipa. Menurut Piagam Jawa Kuno Amogapasa tahun 1286 Masehi, Mahamentri Atwaya Brahman adalah keturunan Raja Kertanagara, sehingga masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Putri Gayatri, yang merupakan putri bungsu Kertanagara istri dari Raden Wijaya. Pada tahun 1275 Kertanagara Raja Singasari mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Pengiriman pasukan ini terkenal dengan sebutan ekspedisi Pamalayu. Nama komandan ekspedisi Pamalayu ditemukan dalam Kidung Panji Wijayakrama, yaitu Mahesa Anabrang, yang artinya ialah kerbau yang menyeberang. Ekspedisi Pamalayu memperoleh keberhasilan. Nagara Kretagama mencatat Melayu masuk ke dalam daftar jajahan Singasari selain Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Pasukan Pamalayu kembali ke Jawa tahun 1293 Masehi. Pada prasasti Padang Roco tertulis bahwa Arca Amogapasa dikawal dari Jawa oleh 14 orang, termasuk Atwaya Brahma atau Mahesa Anabrang yang ditulis paling awal. Atwaya Brahma sendiri menjabat sebagai Rakrian Mahamantri pada pemerintahan Prabu Kertanagara. Pada zaman itu, jabatan ini merupakan jabatan tingkat tinggi atau gelar kehormatan yang hanya boleh disandang oleh kerabat raja, dengan istilah dewa dalam Pararaton adalah jabatan Rakrian Mahamantri. Jadi, Darajingga diserahkan kepada seorang Rakrian Mahamantri bernama Atwaya Brahma, sehingga lahirlah Aditya Warman. Dari pernikahan Mahesa Anabrang dengan Darajingga memiliki putra, Arya Cakradara, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Kutawandira dan Arya Sentong. Merekalah yang kemudian bersama-sama Gajah Mada, berperang untuk menaklukkan kerajaan Bedahulu di Bali pada tahun 1340 Masehi. 4 putra yang terakhir menetap dan mempunyai keturunan di Bali. Arya Kenceng kemudian menurunkan raja-raja Tabanan dan Badung. Kemudian muncul anggapan bahwa Atwaya Brahma pemimpin rombongan Amogapasa identik dengan Mahesa Anabrang komandan Pamalayu. Sebenarnya identifikasi ini cukup menarik. Mahesa Anabrang adalah pahlawan penakluk Melayu. Jadi cukup wajar kalau Raden Wijaya menyerahkan Darajingga kepadanya sebagai penghargaan. Nama tokoh ini juga ditemukan pada prasasti yang tertulis di alas Arca Amogapasa, tertulis bahwa Arca itu adalah hadiah perkawinan Kertanagara kepada seorang bangsawan Sumatera. Bersama dengan ke-14 pengiringnya dan Saptaratna, dibawa dari bumi Jawa ke Swarnabumi, dan bahwa Rakrian Mahamantri Dia Atwaya Brahma, adalah salah seorang pengawal Arca tersebut. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mahesa Anabrang membawa Darajingga dan Darapetak beserta keluarganya kembali ke Pulau Jawa untuk menemui Prabu Kertanagara yaitu raja yang mengutusnya. Setelah sampai di Jawa ia mendapatkan bahwa Prabu Kertanagara telah tewas dan kerajaan Singhasari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Jayakatwang itu sendiri telah tewas dibunuh pasukan Mongol yang akhirnya diserang oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang merupakan lanjutan dari kerajaan Singhasari. Oleh karena itu, Darapetak, adik Darajingga kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan, Kalagemet atau Srijaya Nagara, Raja Majapahit kedua. Dengan kata lain, Raja Majapahit kedua adalah keponakan Mahesa Anabrang dan sepupu Aditya Warman, pendiri kerajaan Pagaruyung. Perjalanan Mahesa Anabrang dalam kancah politik Majapahit sendiri terbilang singkat.
Ia terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ranggalawe tahun 1295 Masehi dan gugur dalam tugas di tangan Lembu Sora, paman Ranggalawe. Darajingga adalah putri dari Tribuana Raja Mauliawarmadewa, Raja Kerajaan Darmasraya dan juga merupakan kakak kandung dari Dara Petak. Darajingga memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa yaitu Kebo Anabrang, pemimpin ekspedisi Pamalayu. Setelah beberapa lama di Majapahit, akhirnya Darajingga memutuskan kembali ke Darmasraya. Darajingga juga dikenal sebagai Bundo Kanduang dalam hikayat Minangkabau. Sahabat Jayanti, semoga video ini memberikan pengetahuan baru untuk menambah wawasan kita. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.